Hai kelas, selamat datang di channel Virtual Class untuk tahu dan lebih lagi tentang sistem bilangan. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe untuk selalu update video terbaru dari channel ini. Share juga video ini ke teman-temanmu, dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. So, let's start it! Untuk pembahasan yang pertama, kita akan melihat beberapa jenis sistem bilangan. Berdasarkan basis bilangannya, ada 4 sistem bilangan yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah bilangan biner, yang memiliki basis bilangan 2, karena terdiri dari 2 bilangan, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan ini digunakan untuk data digital yang memiliki satuan bit. Nilai 0 dan 1 menunjukkan ada atau tidaknya data pada memori. Yang kedua adalah bilangan oktal yang memiliki basis bilangan 8 karena terdiri dari 8 bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sistem bilangan ini digunakan untuk data digital yang memiliki satuan byte, di mana 1 byte terdiri dari 8 bit data. Yang ketiga adalah bilangan desimal yang memiliki basis bilangan 10 karena terdiri dari 10 bilangan yaitu 0 sampai 9. Sistem bilangan inilah yang sudah kita kenal sejak pendidikan dasar. Dan yang keempat adalah bilangan heksadesimal. Bilangan ini memiliki basis bilangan 16 karena terdiri dari 16 bilangan yaitu 0 sampai 9 dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, dan F. Sistem bilangan ini digunakan untuk pengalamatan pada memori. Nah, kalau sudah lebih tahu tentang macam-macam jenis sistem bilangan, maka kita akan mulai masuk ke perhitungan. Sistem bilangan yang sering kita gunakan adalah bilangan desimal. Sejak kecil kita dididik untuk menghitung dari 0 sampai 9. Setelah 9, bilangan selanjutnya adalah 10. Hal ini berarti, jika sudah sampai 9, maka angka satuannya akan kembali ke 0, dan angka puluhan yang berada di depannya akan bertambah dari 0 menjadi 1, sehingga menjadi 10. Hitungan kemudian berlanjut menjadi 11, atau dituliskan dengan 11, 12 dituliskan dengan 12, dan seterusnya sampai hitungan 19 yang dituliskan dengan 19. Apa yang terjadi setelah hitungan 19? Sama seperti angka sebelumnya, angka 9 akan berubah menjadi 0 dan angka puluhan yang ada di depannya bertambah dari 1 menjadi 2 sehingga dituliskan menjadi 20 atau yang kita kenal dengan 20. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bobot bilangan. Bobot terkait erat dengan basis bilangan. Sebagai contoh, untuk bilangan desimal, basis bilangannya adalah 10. Apa sih pentingnya belajar bobot bilangan ini? Yuk kita ingat lagi pelajaran saat kita kecil dulu. Kita mulai dengan mengurutkan digit angka. Dari belakang, atau digit yang paling kanan dikenal dengan nama satuan. Bobotnya adalah 1, atau jika dalam basis bilangan 10 dapat dituliskan dengan 10 pangkat 0 yang bernilai sama dengan 1. Digit di depannya dikenal dengan nama puluhan. Bobotnya adalah 10, atau jika dalam basis bilangan 10 dapat dituliskan dengan 10 pangkat 1 yang bernilai sama dengan 10. Digit di depannya dikenal dengan nama ratusan. Bobotnya adalah 100, atau jika dalam basis bilangan 10 dapat dituliskan dengan 10 pangkat 2 yang bernilai sama dengan 100. Nah, jika dilihat dari pola tersebut, maka kita akan tahu bahwa setiap angka di posisi tertentu akan bernilai sebesar angka tersebut dikalikan dengan bobot bilangannya. Sebagai contoh, angka 851 desimal atau bisa dibaca dengan 851. Secara matematis, perhitungannya diperoleh dari
800-an ditambah 50-an dan ditambah 1 satuan. Semoga ilustrasi ini membuat kita semakin tahu dan semakin ingin tahu lagi. Lalu, bagaimana dengan bobot bilangan biner? Untuk bilangan biner, basis bilangannya adalah 2. Jika diurutkan dari digit angka paling belakang atau dari bilangan ke n, maka digit paling kanan bobotnya adalah 1. Jika dalam basis bilangan 2 dituliskan dengan 2 pangkat 0 yang bernilai sama dengan 1. Digit di depannya memiliki bobot 2. Atau jika dalam basis bilangan 2 dapat dituliskan dengan 2 pangkat 1 yang bernilai sama dengan 2. Digit di depannya memiliki bobot 4. Atau jika dalam basis bilangan 2 dapat dituliskan dengan 2 pangkat 2 yang bernilai 4. Dari pola tersebut kita akan tahu bahwa di posisi tertentu akan bernilai sebesar angka tersebut dikalikan dengan bobot bilangannya. Sebagai contoh, angka 101 biner, bukanlah 101 seperti pada bilangan desimal. Secara matematis, perhitungannya adalah 1 dikali 4 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 kali 1 yang akan menghasilkan angka 5. Angka 5 inilah hasil konversi ke dalam bilangan desimal. Lalu, bagaimana dengan bobot bilangan oktal? Untuk bilangan oktal, basis bilangannya adalah 8. Jika diurutkan dari digit angka paling belakang atau dari bilangan ke n, maka digit paling kanan bobotnya adalah 1. Atau jika dalam basis bilangan 8 dapat dituliskan dengan 8 pangkat 0 yang bernilai sama dengan 1. Digit di depannya memiliki bobot 8. Atau jika dalam basis bilangan 8 dapat dituliskan dengan 8 pangkat 1 yang bernilai sama dengan 8. Digit di depannya memiliki bobot 64. Atau jika dalam basis bilangan 8 dapat dituliskan dengan 8 pangkat 2 yang bernilai sama dengan 64. Dari pola ini kita akan tahu bahwa setiap angka di posisi tertentu akan bernilai sebesar angka tersebut dikalikan dengan bobot bilangannya. Sebagai contoh, angka 101 oktal bukanlah 101 desimal dan tidak juga sama dengan 101 biner. Secara matematis, perhitungannya adalah 1 dikali 64 ditambah 0 kali 8 dan ditambahkan dengan 1 kali 1 yang akan menghasilkan angka 65. Angka 65 inilah hasil konversi ke dalam bilangan desimal. Lalu, bagaimana dengan bobot bilangan heksadesimal? Untuk bilangan heksadesimal, basis bilangannya adalah 16. Jika diurutkan dari digit angka paling belakang atau dari bilangan ke n, maka digit paling kanan bobotnya adalah 1. Atau jika dalam basis bilangan 16 dapat dituliskan dengan 10 16 pangkat 0 yang bernilai sama dengan 1. Digit di depannya memiliki bobot 16, atau jika dalam basis bilangan 16 dapat dituliskan dengan 16 pangkat 1 yang bernilai sama dengan 16. Digit di depannya memiliki bobot 256, atau jika dalam basis bilangan 16 dapat dituliskan dengan 16 pangkat 2 yang bernilai 256. Dari pola tersebut kita akan tahu bahwa setiap angka di posisi tertentu akan bernilai sebesar angka tersebut dikalikan dengan bobot bilangannya. Sebagai contoh, angka 101 heksadesimal. Secara matematis, perhitungannya adalah 1 dikali 256 ditambah 0 kali 16 ditambah 1 kali 1 yang akan menghasilkan angka 257. Angka 257 inilah hasil konversi ke dalam bilangan desimal. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga membuat kalian selalu ingin tahu, agar selalu mau untuk mencari tahu, menemukan, dan akhirnya tahu, dan benar-benar tahu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap update